kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan bangga Pak Rudi, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati KAPD dan teman-teman anggota bangga yang sangat saya banggakan. Baiklah, setelah mencermati apa yang telah disampaikan Pak Sekda tadi, kami mau menanyakan tentang pada PAD tahun 2025 itu 702 M. Kemudian ini sampai 6 semester ini juga terrealisasi 366. Terus kemudian untuk 2026 diprediksikan nanti kan 750. Nah, kalau dilihat dari tahun sebelumnya yaitu 2025, 702 sudah terrealisasi 366 ini saya nanti sudah memenuhi target. Tetapi ini yang saya tanyakan untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah pada 2025 itu 24 M, ini sekarang sudah realisasi 19. Terus kemudian lain-lain PAD yang sah itu 35 M, saat ini masih 4 M yang realisasi. Nah, untuk 2026 nanti itu juga itu. Saya kira ini yang lebih diproyeksikan lebih tinggi itu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2026 itu juga 24 lebih kecil dari PAD yang sah. Jadi harapan saya itu nanti itu dinaikkan karena dilihat dari 2025 itu untuk PAD yang sah itu masih 4, tetapi proyeksinya lebih besar dari pengelolaan itu untuk 2026. Terus kemudian saat ini pembangunan di Banyuwangi itu prioritasnya itu ada 9 program. Harapan saya nanti bisa terrealisasi semuanya. Nah, saya di sini menanggapi pada masalah penguatan pendidikan yang berdaya saing. Nah, kalau saya lihat saat ini untuk pendidikan di desa, kalau di kota ini memang berbeda, Pak. Tetapi kalau di desa itu kan yang harus ditingkatkan yaitu infrastruktur. Terus kemudian guru juga harus berkualitas. Nah, saat ini banyak juga anak-anak yang masih sekolah di SMP itu karena terbentur dengan biaya itu akhirnya putus sekolah. Padahal harapannya peningkatan kualitas SDM. Setiap warga harus berpendidikan untuk Banyuwangi. Nah, kalau saat ini ada yang masih putus sekolah, kemudian biaya pendidikan yang tidak bisa membayar orang tuanya. Memang kalau kita lihat saat ini orang tua bisa membayar dan tidak mendapatkan bantuan. Tetapi ketika sekolah nanti tiba-tiba orang tuanya sakit, akhirnya tidak bisa membayar sekolahnya. Nah, hal itu menjadi PR bagi kita semua karena anak yang tidak membayar otomatis kadang-kadang tidak bisa mengikuti ujian. Nah, itu padahal masih tingkat SMP. Ya, permasalahannya kalau swasta kalau ini. Swasta kan masih bayar SPP itu. Jadi itu harapan saya nanti lebih didengarkan. Kemudian juga program pelatihan. Selama ini alumni pelatihan sudahkah terserap untuk bekerja? Karena banyak pelatihan-pelatihan yang saat ini juga ternyata hanya pelatihan terus kemudian tidak mendapatkan pekerjaan atau dia mungkin tidak ada untuk kelanjutannya, akhirnya juga tidak bekerja. Terus kemudian saya juga menanggapi tentang reformasi birokrasi. Harapan saya nanti untuk yang PLT ini didefinisikan karena kalau masih PLT itu mungkin kinerjanya kurang maksimal. Jadi kalau misalnya kepentingan maksimal sehingga menjadikan kinerja kita juga bagus, Banyuwangi juga lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk ketua